Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan saya Yefta Chandra. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, biarlah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita mau merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu, mendapatkan tuntunan-Mu dari kebenaran-Mu, agar hidup kami Tuhan semakin hari semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara dan sampaikan firman-Mu yang kami percaya akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau taruh dan menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang selalu setia memimpin hidup kita. Hari ini kita ingin membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berkata di sini, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara, firman ini berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah jangan sampai ia jatuh." Hari-hari ini kita tidak boleh merasa kuat, kita tidak boleh merasa hebat, kita tidak boleh merasa teguh. Beberapa waktu yang lalu juga saya sering menyampaikan bahwa kita itu harus terus mengejar pilihan dan panggilan kita di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh berdiri ketika kita menghadapi segala pencobaan, tantangan, dan persoalan kehidupan. Nah, ayat ini berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Banyak orang yang merasa kuat sehingga tanpa mereka sadari mereka kompromi dan ikut di dalam dengan pergaulan-pergaulan atau melakukan dosa-dosa yang kelihatannya itu sepele. Tetapi kita harus berdoa dan berpikir bahwa kita ini tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Kita itu nggak bisa kuat kalau kita tidak berusaha untuk membangun iman kita. Di sini dikatakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Bagi setiap kita hari-hari ini di akhir-akhir zaman ini, terutama saudara menjelang kedatangan Tuhan, hati-hati, janganlah kita merasa teguh berdiri, jangan kita merasa kuat, karena namanya kejatuhan itu kita tidak rasa, kita tidak sangka, tahu-tahu kita sudah terjebak di dalam ikatan dosa atau dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia." Kenapa dikatakan saudara bahwa kita ini jangan pernah menyangka bahwa kita teguh berdiri? Karena di dalam hidup ini saudara ada banyak saudara ya namanya pencobaan. Kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan, selalu ada pencobaan dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan itu akan datang tanpa kita undang, tanpa kita cari. Ketika pencobaan itu datang, kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap pencobaan itu supaya kita tidak jatuh, saudara. Dikatakan di sana, ingat, yang pertama adalah ketika kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita, firman ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa ingatlah saudara-saudara bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jangan terlalu merasa luar biasa, jangan terlalu merasa, waduh saya ini pencobanya yang paling besar, yang paling saya ini paling luar biasa.
Saya sering masih mendengar orang berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami itu berat, besar sekali. Orang sering berkata seperti itu. Tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada kematian, saudara. Jadi hari ini semua pencobaan yang kita alami dalam hidup ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Coba saudara perkatakan pada dirimu sendiri bahwa, terutama saudara yang punya pergumulan yang engkau rasa besar, katakan, pencobaan-pencobaanku, pergumulanku yang aku hadapi hari ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Jangan berkata, waduh luar biasa pencobaan saya ini, masalahku luar biasa. Jangan dikatakan seperti itu. Katakanlah, pencobaan saya itu biasa. Namanya orang hidup. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami dan akan mendapatkan pencobaan. Makanya ayat ini berkata, pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang artinya apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu sudah mempunyai takaran, saudara. Tuhan itu memberikan atau mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita sesuai dengan takaran kita masing-masing. Dan Tuhan itu tahu batasan kekuatan kita. Makanya dikatakan di sini pencobaan yang kita alami dalam hidup ini pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu bahwa kita ini hanya debu. Dan kalau dia tahu kita hanya debu, itu artinya saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan paling mengerti sampai di mana batas kekuatan di hidup kita. Karena itu, mari jangan pernah merasa persoalan kita itu merasa lebih berat. Jangan merasa persoalan kita itu terlalu terlalu besar. Hadapi hidup ini, jalani semua prosesnya dengan berkata, aku percaya Tuhan bahwa pencobaan yang aku alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita ini hanya debu. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan, mari kita pegang pernyataan ini bahwa Allah itu setia. Jadi kita harus ingat, yang pertama, pencobaan kita itu biasa. Yang kedua, tidak pernah melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Seberat apapun, Alkitab sudah berkata tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Karena itu perkatakan, aku pasti kuat, aku pasti menang menghadapi masalahku ini. Dan dikatakan di sana, saudara, bahwa firman Tuhan berkata, ingat, Allah itu setia. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Mari kita percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu setia, saudara. Artinya setia itu apa? Dia menyertai, dia tahu batas kekuatan kita. Karena itu dikatakan di sini, dia tidak akan membiarkan kamu, saudara dan saya, kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Mari kita pegang teguh firman Tuhan bahwa Allah itu setia dan dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan di sini, pada waktu kamu dicobai, maka ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita sudah diambang kekuatan kita, waktu kita sudah berkata, Tuhan, saya sudah nggak mampu lagi Tuhan, betapa beratnya. Waktunya Tuhan tahu bahwa persoalannya itu terlalu berat dan akan melampaui batas kekuatan kita. Dikatakan maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, teruslah berdoa. Supaya apa? Supaya kita ini diberikan kekuatan untuk terus melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Waktu kita percaya bahwa jalan keluar dari Tuhan itu akan diberikan pada saat yang tepat, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir.
Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia. Dan bahkan pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kurang apa kita sebagai anak Tuhan? Tuhan yang berkata di sini bahwa pencobaan kita biasa, bahwa tidak akan melampaui kekuatan kita, bahwa Allah itu setia kepada kita, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, hampir rasanya kita menyerah, hampir rasanya kita tidak sanggup lagi. Disitulah firman Tuhan berkata apa saudara? Kamu akan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh berserah di dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita semakin hari semakin teguh imannya di dalam Dia, semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Saya berdoa bagi setiap saudara, ingat hari ini perkatakan firman Tuhan, masalahku itu biasa, Tuhan, pencobaanku itu biasa. Kita bisa katakan, Tuhan, aku percaya masalah ini tidak akan melampaui batas kekuatan. Terus perkatakan melalui mulutmu saudara, bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, aku percaya Engkau akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Katakan, Tuhan, aku percaya pasti aku dapat menanggungnya sebab Tuhan yang berserta denganku. Mari saudara, hari-hari ini kita harus terus dan lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti jalan-jalannya, dan semakin hari semakin mengejar perkenanan di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini dan kita tundukkan kepala. Mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kita, dan Dia yang lebih mampu memberikan kita jalan keluar. Karena itu jangan pernah berharap dan bersandar kepada kekuatan kita sendiri atau kepada orang lain atau pertolongan dari siapapun. Tetapi marilah kita menghadapi pengumuman, kita pegang teguh firman Tuhan dan taruh harapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Dia yang lebih tahu benar-benar menjadi jalan keluar bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kekuatan untuk kami, Engkau memberikan jalan keluar untuk kami. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, kami disediakan jalan keluar, diberikan kekuatan untuk kami untuk menjalani hidup ini. Dan Engkau membiarkan pencobaan-pencobaan ini yang kami percaya tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah hari ini kita boleh belajar melalui firman Tuhan hari ini bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami Engkau sebagai Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah sepanjang hari Engkau menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya, yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.